keutamaan bulan Nabi Sya'ban. Arti nama, keutamaan, amalan, dan beberapa peristiwa penting. Arti nama Sya'ban. Sebagian ulama mengartikan nama bulan Sya'ban dengan beberapa makna, karena di dalam bulan Sya'ban bercabang-cabang banyak kebaikan. Dari kalimat asisyab yang artinya memperbaiki atau menambal. Maksudnya Allah akan memperbaiki hati yang rusak di dalam bulan Sya'ban ini. Peristiwa penting, perpindahan kiblat sholat saat Nabi hijrah ke Madinah. Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk berpindah kiblat ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang semula menghadap ke Ka'bah, Masjid Al-Haram. Setelah sholat menghadap Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan, Allah memerintahkan untuk kembali lagi menghadap kiblat semula, yaitu Ka'bah, di pertengahan bulan Sya'ban ini, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, hikmah perpindahan kiblat. Hikmah di balik perpindahan kiblat ini adalah Allah ingin menguji dan mengetahui siapa di antara mereka yang munafik dan palsu keimanannya, sehingga akan nampak sifat asli mereka sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-142. Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam kitabnya Ar-Rohiqul Maktum halaman 143. Peralihan kiblat ke Ka'bah sejatinya menginformasikan kepada Nabi dan pengikutnya bahwa orang-orang yang lemah imannya dan kelompok munafik Yahudi yang telah masuk di barisan kaum muslimin sebenarnya ingin menimbulkan kekacauan. Peristiwa penting, penyerahan amal manusia. Dalam hadis dari sahabat Usamah bin Zaid, ketika Nabi ditanya mengapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, beliau menjawab, itu adalah bulan di mana kebanyakan manusia lalai karena terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal saat itu adalah momen amalan manusia diserahkan pada Allah. Dan aku suka saat amalku diserahkan dalam keadaan berpuasa. Peristiwa penting, penentuan umur manusia. Dalam hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi puasa penuh di bulan Sya'ban. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bulan yang engkau sukai untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab, bahwasannya pada bulan ini, Sya'ban, Allah menentukan setiap orang yang akan wafat pada tahun itu. Maka aku suka jika ajalku datang dalam keadaan aku sedang berpuasa. Beberapa anjuran. Berikut beberapa ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Sya'ban: membaca Al-Quran Al-Karim untuk membiasakan diri hingga bulan Ramadan, membaca sholawat pada Nabi, karena ayat perintah sholawat turun pada bulan ini. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, berpuasa sunnah. Sebagaimana Nabi banyak berpuasa di bulan ini, dan dianjurkan pula menghidupkan bulan ini dengan berbagai ibadah lainnya. Puasa sunnah Sya'ban. Dalam hadis dari Sid Anas bin Malik, Nabi ditanya mengenai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Beliau menjawab, bulan Sya'ban, untuk menghormati bulan suci Ramadan. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah berkata, puasa Sya'ban adalah puasa yang disukai oleh Nabi. Maka siapa saja yang berpuasa di bulan Sya'ban, ia akan memperoleh syafaatnya di hari kiamat kelak. Nihayatuz Zain halaman 197, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban atau malam 16 Sya'ban adalah momen paling istimewa di bulan ini karena banyak hadis yang menyebutkan akan kemuliaannya. Dalam hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya rahmat Allah turun ke langit dunia pada malam Nisfu Sya'ban. Kemudian Allah memberi ampunan pada hambanya lebih banyak dari jumlah bulu domba milik Bani Kalb. Bani Kalb, suku yang memiliki jumlah domba terbesar. Nisfu Sya'ban. Beberapa keistimewaan lainnya. Dibuka semua pintu langit dan setiap doa dikabulkan oleh Allah. Allah mengutus surga agar berhias diri untuk menyambut malam ini.
Malam Nisfu Sya'ban merupakan salah satu hari raya bagi para malaikat selain Lailatul Qadar. Malam Nisfu Sya'ban, malam paling mulia setelah Lailatul Qadar. Amalan Nisfu Sya'ban dinukil dari kitab Kanzun Najah was Surur hal 158 sampai 160 karya A.C. Syekh Abdul Hamid Quds. Di malam Nisfu Sya'ban setelah maghrib, membaca surat Yasin 3 kali. Setiap surat diniatkan dengan niat-niat berikut. Surat ke-1, berniat panjang umur dalam ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Surat kedua, berniat diberi perlindungan dan dijauhkan dari segala musibah. Surat ketiga, berniat diberi rasa cukup dari manusia atau diberikan rezeki yang luas. Seusai membaca satu surat Yasin, dilanjut dengan membaca doa Nisfu Sya'ban 1 kali. Wahai Tuhanku yang Maha Pemberi, Engkau tidak diberi. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhan, pemberi segala kekayaan dan segala nikmat. Tiada Tuhan selain Engkau, kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungan orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut. Tuhanku, jika Kau mencatatku di sisimu pada lauh mahfuzu sebagai orang celaka, sial, atau orang yang sempit rezeki, maka hapuskanlah di lauh mahfuz kecelakaan, kesialan, dan kesempitan rezekiku. Catatlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur, murah rezeki, dan taufik untuk berbuat kebaikan. Karena Engkau telah berkata, sementara perkataanmu adalah benar di kitabmu yang diturunkan melalui ucapan Rasul utusanmu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang La kehendaki di sisinya, lauh mahfuz. Semoga Allah memberikan shalawat kepada Sayyidina Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Subhanallah wa Ta'ala. Sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah, di malam Nisfu Sya'ban ini, mari kita pulang kepada Allah dengan hati yang bersih dan harapan penuh rahmat.